Selamat pagi semua, perkenalkan saya Clara Jintak, NPM 3061956015 dari kelas 06 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul proposal penelitian. Judulnya yaitu Analisis Implementasi Pembelajaran Best Practice terhadap kemampuan siswa menyerap nilai-nilai karakter di SDN Inti Belitung Selatan 1, Banjarmasin. Kondisi pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini cenderung mengalami dinamika orientasi tentang tujuan pendidikan yang diharapkan dan bahkan menghadapi keadaan yang mengarah pada persimpangan jalan. Satu sisi, penerapan kurikulum berbasis kompetensi telah berhasil meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi pihak lain kompetensi dalam bidang moral dan karakter terabaikan. Padahal karakter merupakan fondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini pada anak-anak. Persoalan pentingnya pendidikan karakter dalam sistem pendidikan nasional belakangan ini sering diangkat sebagai topik bahasan di berbagai seminar nasional. Pada umumnya, sekaligus berisi kritik terhadap pendidikan yang selama ini lebih mengutamakan pengembangan kemampuan intelektual, akademis, dan kurang memperhatikan aspek yang sangat fundamental, yakni pengembangan karakter atau watak. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan kurang berhasil dalam membentuk watak atau karakter yang baik. Dalam kondisi yang demikian, kiranya cukup relevan untuk diungkapkan kembali paradigma lama tentang pendidikan. Warisan nilai-nilai budaya masa lalu tidak sedikit yang berisi nilai-nilai pendidikan karakter. Implementasi pendidikan karakter di sekolah sampai saat ini masih belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Persoalan yang muncul dalam wacana pendidikan karakter menyangkut banyak hal, antara lain aspek materi dan aspek pedagogi. Dengan kata lain, wacana itu menyangkut apa yang diajarkan dan bagaimana mengajarkannya. Materi pendidikan karakter ini tidak lain adalah nilai-nilai moral, baik bersifat universal maupun lokal, kultural, baik moral kesusilaan maupun kesopanan. Parkey dan Beverly tahun 1998 mengemukakan kaitan antara pembelajaran nilai dan penalaran moral dengan pendidikan karakter sebagai berikut. One approach to teaching value and moral reasoning is known as character education that states a development of student good character, yang artinya salah satu pendekatan untuk mengajarkan nilai-nilai dan penalaran moral dikenal sebagai pendidikan karakter yang menekankan pada perkembangan karakter siswa yang baik. Upaya yang cukup strategis untuk membantu penanggulangan nilai-nilai karakter dapat ditempuh dengan berbagai alternatif, terutama melalui pendidikan, baik melalui proses pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah.
atau pendidikan formal dan non-formal di masyarakat. Melalui jalur pendidikan di sekolah, nampaknya perlu ada perubahan paradigma dalam proses pembelajaran, antara lain pembelajaran berbasis pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan proses untuk mengembangkan pada diri setiap peserta didik kesadaran sebagai warga bangsa yang bermartabat, merdeka dan berdaulat, serta berkemauan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan tersebut. Implementasi pendidikan karakter pada suatu pendidikan sekolah mempengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal sekolah antara lain peran kepala sekolah, tata tertib sekolah, keadaan silabus, kurikulum yang mendukung, integritas siswa, kedisiplinan guru, profesionalisme guru, prasarana sekolah yang mendukung, visi dan misi sekolah, kedisiplinan peserta didik, integritas karyawan, penerapan sanksi bagi yang melanggar, tata tertib secara tegas, dan komitmen warga sekolah terhadap pembinaan dan pendidikan karakter bangsa. Sedangkan faktor eksternal sekolah antara lain kondisi lingkungan sekolah, kondisi masyarakat di luar sekolah, budaya sekitar, lingkungan keluarga, dan peran tokoh masyarakat. Dari latar belakang terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana implementasi pembelajaran best practice pada siswa di lingkungan sekolah, dan yang kedua apakah implementasi pembelajaran best practice berpengaruh terhadap kemampuan siswa menyerap nilai-nilai karakter. Adapun tujuannya yaitu yang pertama menganalisis implementasi pembelajaran best practice di lingkungan sekolah, dan yang kedua menganalisis pengaruh implementasi pembelajaran terhadap kemampuan siswa menyerap nilai-nilai karakter. Dari rumusan masalah dan juga tujuan, adapun manfaat penelitian yaitu dengan memberikan pendidikan tentang nilai-nilai karakter diharapkan dapat membuat siswa lebih memiliki karakter positif yang sesuai dengan materi pembelajaran terkait, dan juga dapat menjadi masukan kepada guru dalam mengajar nilai-nilai karakter kepada siswa. Mengajarkan pendidikan tentang nilai-nilai karakter adalah salah satu upaya terhadap kemampuan belajar siswa menyerap nilai-nilai karakter siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.